Halo teman-teman, ini adalah XPG GameX S70 Blade 512GB, sebuah SSD NVMe Gen 4 dari Adata. S70 Blade ini sangat menarik karena untuk varian 512GB memiliki harga yang cukup murah, yaitu sekitar 700 ribuan saat video ini dibuat. Untuk size-nya sendiri tersedia dari 512GB hingga 4TB dan semuanya kompatibel dengan PS5. Pada paket penjualannya, kita akan mendapatkan yaitu SSD dan heatsink tipis khas Adata XPG. Tidak terdapat dokumen apapun dan tidak juga menyertakan baut. Berdasarkan datasheetnya, S70 Blade 512GB ini diklaim mampu memberikan performa sequential read hingga 7200 MB per second dan sequential write hingga 2600 MB per second. Kemudian untuk TBW-nya ada di angka 370 TB. Untuk temperatur kerja ada di angka 0 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Kemudian S70 Blade ini membawa fitur unggulan seperti interface PCIe Gen 4, NVMe 1.4, SLC cache, dan tentu saja DRAM cache buffer. Untuk memberikan performa SSD NVMe Gen 4 mentok kanan, S70 Blade 512GB ini menggunakan controller kelas atas dari Innogrid, yaitu Innogrid IG5236CAA. IG5236 adalah sebuah controller SSD Gen 4 high-end dengan fitur unggulan seperti DRAM cache bertipe DDR3 dan DDR4 sampai dengan 8GB, mendukung hingga 8 channel NAND flash dengan tipe SLC, MLC, TLC, dan juga QLC. Protokol NVMe 1.4 mendukung SSD dengan size hingga 8TB. Beralih ke NAND flash, S70 Blade ini menggunakan 4 buah NAND flash yang terpasang secara dual-sided bertipe TLC yang sudah di-brand oleh Adata. S70 Blade ini menggunakan NAND flash dari dua brand yang berbeda, yaitu Micron 176 layer atau YMTC 128 layer. Kemudian untuk DRAM cache-nya sendiri, S70 Blade 512GB ini menggunakan dua buah DRAM dari brand Samsung dengan tipe DDR4 2666. Masing-masing berukuran 512 MB. Jadi total 1 GB yang terpasang secara dual-sided. Lalu bagaimanakah performa SSD ini? Yuk kita lihat sama-sama. Sebelum masuk ke pengujian, kita cek dulu SSD ini secara software menggunakan aplikasi HDD Sentinel. Pada tab Overview, layaknya SSD baru pada umumnya, terlihat SSD ini memiliki performance dan health 100%. Kemudian power on time masih 0 semua. Lalu pada tab Information, tidak terdapat informasi controller. Pada tab Information ini juga terlihat informasi disk model dan juga firmware. Kemudian pada aplikasi Crystal Disk Info, terlihat informasi SSD ini berjalan pada bandwidth PCIe 40x4. Total read dan write masih 0. Suhu idle ada di 35 derajat Celcius. Sebagai informasi tambahan, S70 Blade ini juga sudah menggunakan firmware terbaru saat dites. Oke teman-teman, langsung saja kita uji performa XPG GameX S70 Blade 512GB ini. SSD ini akan saya uji secara sintetik dan uji copy data. SSD ini saya uji menggunakan heatsink motherboard karena slot Gen 4 motherboard saya tidak bisa dipasangi SSD jika tidak menggunakan heatsink bawaannya. Seperti biasa, saya juga akan menguji SSD ini pada dua kondisi yang berbeda, yaitu SSD dalam keadaan kosong dan SSD dalam keadaan hampir penuh. Adapun testbed yang saya gunakan adalah PC saya dengan spek sebagai berikut. Pengujian pertama SSD dalam keadaan kosong, yaitu uji sintetik menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark 8. Berikut adalah hasilnya. Hasil Crystal Disk Mark 8 menunjukkan hasil yang sudah mendekati klaimnya. Untuk sequential read sedikit di bawah klaim dengan hasil 7080,37 MB per second dan sequential write sedikit di atas klaim dengan hasil 2724,56 MB per second. Suhu maksimum saat pengujian ada di angka 45 derajat Celcius. Kemudian lanjut menggunakan aplikasi AS SSD dan berikut adalah hasilnya. Pada AS SSD, kecepatan sequential read yang didapat adalah 4579,46 MB per second dan sequential read di angka 2407,24 MB per second. Lalu skor yang didapat adalah 5523 dengan suhu maksimal saat pengujian ada di 39 derajat Celcius. Lanjut menggunakan aplikasi ATTO Disk Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Pada ATTO, kecepatan read tertinggi yang didapat adalah 6,45 GB per second dan write tertinggi di angka 2,56 GB per second. Kemudian suhu maksimum saat pengujian ada di angka 47 derajat Celcius.
Oke, setelah benchmark sintetis, selanjutnya adalah uji transfer data antar drive. Dalam pengujian ini akan melibatkan SSD sistem saya yaitu WD PC SN810 NVMe PCIe 40X4 512GB. Namun sayangnya terpasang di slot M.2 kedua yang merupakan slot M.2 PCIe 30. Jadi di sini akan ada bottleneck dari SSD sistem saya. Selanjutnya saya juga akan melakukan tes copy paste file besar di dalam SSD. Ini bertujuan untuk menguji performa SSD saat melakukan proses read dan write secara bersamaan. Yang pertama adalah uji transfer data antar drive, yaitu mentransfer sebuah folder berukuran 10,5 GB yang isinya sangat kompleks yang berisi 21.000 lebih file dan 4.000 lebih folder. Berikut adalah dari WD PC SN810 ke S70 Blade. Kecepatan di atas 2 GB per second bertahan hingga detik ketiga. Setelah itu turun ke 160-an MB per second, turun lagi ke belasan MB per second, kemudian perlahan naik ke 600-an MB per second menjelang akhir. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 47 detik. Lalu sebaliknya dari S70 Blade ke WD PC SN810. 3 detik pertama kecepatan transfer ada di atas 2 GB per second. Setelah itu turun ke 160-an MB per second, turun lagi ke kisaran belasan MB per second, kemudian perlahan naik lagi hingga 600-an MB per second. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 47 detik. Selanjutnya adalah uji menyalin file di dalam SSD-nya sendiri. File yang digandakan adalah 6 buah file bin dengan ukuran total 110 GB. Dan berikut adalah prosesnya. Kecepatan stabil di angka 1,47 GB per second sampai akhirnya di detik ke-46 kecepatan mulai turun ke 600-an MB per second. Kemudian di 1 menit 40 kecepatan turun lagi ke kisaran 300 sampai 400-an MB per second. Waktu yang diperlukan untuk operasi ini adalah 2 menit 10 detik. Kemudian suhu maksimum selama menyalin file ini ada di angka 45 derajat Celcius. Setelah pengujian dalam keadaan kosong, selanjutnya SSD diuji dalam keadaan hampir penuh hingga tersisa space 5 GB saja. Ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan performa SSD saat kapasitasnya hampir habis. Yang pertama, uji sintetis kristal Dismark 8 dan berikut adalah hasilnya. Hasil pada kondisi penuh terlihat normal tanpa adanya drop performance. Suhu maksimum saat pengujian ini ada di 49 derajat Celcius. Selanjutnya adalah benchmark as SSD. Hasil as SSD pada kondisi hampir penuh juga terlihat normal dengan suhu maksimum saat pengujian ada di 45 derajat Celcius. Lanjut ke ATTO disk benchmark. Berikut adalah hasilnya. Sama seperti dua uji sintetis sebelumnya, hasil ATTO menunjukkan hasil yang normal tanpa drop performance. Suhu maksimum saat pengujian ini adalah 50 derajat Celcius, yang merupakan suhu tertinggi dari semua benchmark. Oke teman-teman, setelah melakukan pengujian, baik dalam keadaan kosong maupun SSD dalam keadaan hampir penuh, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Pada benchmark Crystal Dismark 8, S70 Blade 512GB ini sudah menunjukkan performa yang sesuai klaimnya. Kecepatan sequential read yang mencapai 7000 MB per second adalah skor read tertinggi di antara SSD yang pernah saya uji. Namun saya pribadi tidak terlalu terkesan, karena SSD ini belum mampu mengalahkan SSD sistem saya yaitu WDC PC SN810 yang mempunyai hasil benchmark lebih baik secara keseluruhan. Berikut adalah chart hasil tes Crystal Dismark 8 beberapa SSD NVMe Gen 4 yang pernah saya uji. Jika dilihat pada chart ini, S70 Blade 512GB ini memiliki kecepatan sequential read yang tinggi, tetapi hanya pada 1M Ki8T1. Yang lainnya justru terlihat seperti SSD NVMe Gen 3 atau Gen 4 entry level. Beralih ke as SSD, dengan skor total di angka 5523, S70 Blade 512GB ini kalah tipis dari SSD OEM Gen 4 entry level Micron 2450 yang mendapat skor sedikit lebih tinggi di angka 5790. Kekalahan di beberapa aspek seperti sequential read dan 4K read menyebabkan skornya kalah tipis. Lalu beralih ke hasil ATTO disk benchmark. Terlihat sekali SSD ini sangat jomplang antara kecepatan read dan write-nya. Jika hasil ini dibandingkan dengan SN810 saya, performa S70 Blade 512GB ini masih tertinggal di kecepatan write-nya. Kemudian pada kondisi hampir penuh, S70 Blade 512GB ini berhasil mempertahankan performanya secara solid. Tidak terjadi perbedaan performa antara kondisi kosong dan hampir penuh. Ini tandanya S70 Blade ini handal untuk menyimpan banyak file, tanpa takut performanya turun meski space kosong sudah sedikit.
Beralih ke uji transfer file. Dalam kondisi bottleneck, copy folder kompleks berukuran 10,5 GB ke S70 Blade ini memakan waktu 47 detik. Dan berikut adalah perbandingannya dengan SSD NVMe lain yang pernah saya uji. Di sini saya tidak akan berkomentar karena hasil ini tidak dapat dijadikan acuan performa sebenarnya dari S70 Blade ini. Tetapi saya yakin jika tidak terjadi bottleneck di testbed saya, hasilnya akan lebih baik. Kemudian untuk copy folder dari S70 Blade ini juga memakan waktu yang sama, yaitu 47 detik. Dan berikut adalah perbandingannya dengan SSD NVMe lain yang pernah saya uji. Kembali lagi, jika tidak terjadi bottleneck, kemungkinan besar waktu yang diperlukan untuk mengcopy folder ini akan lebih singkat. Selanjutnya adalah dalam uji menyalin file di SSD. Terlihat di detik ke-46, kecepatan mulai turun ke 600-an MB per second. Kemudian di 1 menit 40, kecepatan turun lagi ke kisaran 300-an sampai 400-an MB per second sampai akhir. Apakah ini kinerja dari SLC cache SSD ini? Kemungkinan iya, karena SLC cache akan habis di saat memproses file besar secara terus-menerus. Pada tes ini, kecepatan turun saat 60% dari 110 GB file berhasil disalin, yang artinya size SLC cache SSD ini ada di sekitar 66 GB. Akan tetapi saya belum yakin apakah perhitungan saya ini benar. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar pendapatnya mengenai SLC cache ini. Terakhir, sebagai pelengkap, saya juga mencoba memasang SSD ini di slot M.2 Gen 3 dan berikut adalah hasil benchmark Crystal Diskmark 8 dan perbandingannya dengan ketika dipasang di slot Gen 4. Terlihat di sini terjadi penurunan skor benchmark terutama pada sequential read-nya dan pada random 4K hanya beda tipis saja. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kesimpulan dan pendapat saya. Yang pertama, SPG GameX S70 Blade 512 GB ini menurut saya performa write-nya terlalu dilimit oleh Adata. Dengan rendahnya kecepatan sequential write, bahkan lebih rendah dari SSD NVMe Gen 3 high-end, menjadikan SSD ini terlihat hanya menang sequential read saja, sedangkan write-nya loyo. Jika saja kecepatan sequential read SSD ini disetting 4000 MB per second ke atas, saya yakin S70 Blade 512 GB ini akan laris manis di kelas harganya. Kemudian yang kedua, mengenai performa secara keseluruhan. S70 Blade 512 GB ini menurut saya sudah bagus sesuai dengan speknya. Suhunya lumayan adem dan dapat diandalkan. Ini terbukti saat diuji dalam kondisi hampir penuh, performanya tidak jauh berubah. Hanya saja menurut saya, kurang dapat mempresentasikan bagaimana seharusnya SSD NVMe Gen 4 dengan controller high-end. Kemampuan InnoGrid IG5236 terasa sia-sia di S70 Blade 512 GB ini, karena terlalu dibatasinya kecepatan sequential write yang seharusnya bisa lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengkritik website Adata yang mana pada saat video ini dibuat, informasi kecepatan sekuensial tidak dicantumkan per size SSD. Ini bisa menyesatkan menurut saya, karena orang akan mengira bahwa kecepatan tersebut adalah untuk semua size, padahal tidak. Kita baru tahu kalau size 512 GB, kecepatan write-nya up to 2600 MB per second saat kita mendownload datasheet-nya. Ini berpotensi membuat pembeli yang tidak tahu dengan datasheet kecewa, karena mengira SSD yang mereka beli tidak sesuai spek, padahal speknya memang demikian. Kemudian yang terakhir, dengan harga saat video ini dibuat yaitu di 700-an ribu kecil, serta garansi 5 tahun, SPG GameX S70 Blade 512 GB ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin SSD Gen 4 mentok kanan, tetapi dengan budget yang terbatas, serta tidak terlalu memperdulikan kecepatan write dan hanya mementingkan kecepatan sequential read yang tinggi untuk tujuan tertentu. SSD ini sangat cocok untuk dipinang. Tetapi buat teman-teman yang ingin merasakan SSD SPG GameX S70 Blade yang sesungguhnya, belilah versi 1 TB ke atas. Maka percayalah, teman-teman tidak akan menyesal. Oke teman-teman, demikian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan share ke media sosial teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.